Ada yang ingin saya jelaskan soal jam malam. Sebelum masuk ke inti ceritanya, mari kita simak dulu ringkasan singkat dari film ini. Ceritanya berpusat pada sekelompok pekerja musiman yang ditugaskan di sebuah pabrik gula tua yang punya reputasi menyeramkan karena dipercaya dihuni oleh roh-roh tak tenang. Di tengah kerasnya rutinitas kerja, mereka juga mulai dihantui oleh berbagai kejadian ganjil yang makin lama makin mengganggu kenyamanan mereka. Tokoh-tokohnya ada Enda, Fadil, Dwi Hendra, Wati, Ningsi, dan Franky yang harus berhadapan dengan sosok makhluk misterius penuh dendam. Nah, supaya mereka bisa lolos dari bahaya, mereka harus mencari tahu rahasia di balik munculnya kekuatan jahat yang menghantui tempat tersebut sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelum kamu dengerin alur ceritanya, mending nonton dulu filmnya di bioskop ya. Soalnya bakal banyak spoiler di sini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ceritanya secara garis besar, Endah dan teman-temannya memutuskan meninggalkan kampung halaman untuk bekerja sebagai buruh musiman di sebuah pabrik gula. Mereka itu adalah Endah, Fadil, Dwi Hendra, Wati, Ningsi, dan Franky. Kamu baru ini jadi buruh musiman di sini? 7 tahun yang lalu, kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup-hidup. Setelah kejadian itu, dibuatlah aturan jam kuning dan jam merah. Di antara rombongan itu, ada sepasang kekasih yang tengah merencanakan pernikahan, yaitu Hendra dan Wati. Ketika mereka tiba di area pabrik gula, suasananya terasa agak janggal dan sedikit menyeramkan, mengingat tempat itu sudah lama tidak digunakan. Para pekerja musiman pun disediakan tempat tinggal sementara, seperti barak atau loji. Tempat tinggal tersebut dipisahkan antara pria dan wanita. Endah, Wati, Ningsi, serta seorang perempuan lainnya bernama Rani menempati satu kamar di barak khusus perempuan. Sementara itu, keempat pria yaitu Franky, Fadil, Dwi, dan Hendra tinggal di suatu asrama tersendiri yang berbeda dari yang lain. Suatu malam, mereka mendengar suara lonceng nyaring berdentang pada pukul 18.00 dan kembali terdengar pukul 21.00. Namun, mereka belum memahami makna di balik suara itu. Tak lama kemudian, Endah melihat sosok mencurigakan di luar asrama. Karena rasa ingin tahunya, Endah pun memutuskan mengikuti sosok itu hingga malam hari. Perjalanannya membawanya masuk ke area pabrik gula yang gelap dan sunyi. Ayo, Wat, jangan. Saat mengikuti sosok misterius itu, ia mendengar suara gaduh dari salah satu ruangan di dalam pabrik gula. Ketika diam-diam mengintip, ternyata di dalamnya sedang berlangsung pertunjukan wayang. Karena rasa penasaran, ia mencoba melihat lebih dekat dari luar ruangan. Sayangnya keberadaannya diketahui oleh salah satu orang di sana. Ia pun buru-buru pergi dan kembali ke mes tempat tinggal. Keesokan paginya, seluruh pekerja dikumpulkan di lapangan utama. Di sana, mereka diberikan penjelasan mengenai peraturan serta tanggung jawab masing-masing selama bekerja di pabrik tersebut. Semua itu diterangkan oleh Bu Marni, selaku kepala dari pabrik gula tersebut. Beliau memaparkan soal bunyi lonceng yang terdengar pada jam tertentu. Lonceng itu jadi tanda bahwa seluruh pekerja sudah harus mengakhiri aktivitas dan kembali ke asrama masing-masing. Lalu saat waktu menunjukkan pukul 9 malam, seluruh pekerja dilarang keluar dari kamar mes mereka. Aturan ini diberlakukan langsung oleh Bu Marni untuk menjaga ketertiban. Mendengar penjelasan itu, Enda langsung panik karena malam sebelumnya ia sempat keluar saat jam sudah menunjukkan pukul 9. Singkatnya, mereka semua dibagi tugas sesuai peran masing-masing. Enda yang kebagian kerja di kantor Bu Murni mulai merasakan hal aneh dan dikejutkan oleh sosok misterius. Di sisi lain, Franky dan Dwi mulai membagikan kisah mistis tentang pabrik gula itu ke rekan-rekan buruh lainnya. Katanya, sekitar 7 tahun lalu sempat terjadi kebakaran besar di area pabrik tersebut, menyebabkan para buruh di sana tewas terbakar.
Sejak saat itu, arwah mereka dipercaya masih gentayangan. Setelah pekerjaan selesai, Enda bertanya pada Ningsi, Wati, dan Rani soal apakah mereka sempat keluar malam sebelumnya. Ternyata ketiganya tetap berada di mes sepanjang malam. Hal ini membuat Enda terlihat sangat gelisah. Keesokan harinya, semuanya kembali beraktivitas seperti biasa di tempat kerja. Saat Enda hendak mengantarkan dokumen, Rani menawarkan diri untuk membantu. Enda pun menyambut tawaran itu dengan senang hati. Tapi kemudian terjadi hal tak terduga. Rani seolah kerasukan, dan tanpa alasan jelas ia tiba-tiba berdiri di atas mesin yang sedang beroperasi. Pada suatu ketika, Rani mengalami kecelakaan saat kerja. Enda yang menyaksikan peristiwa itu merasa sangat menyesal, dan akhirnya memutuskan untuk mengirimkan Rani kembali ke rumahnya. Sebagai tambahan, penjaga pabrik, Mbah Jina dan Mbah Samin memperingatkan Ibu Marni bahwa insiden kecelakaan tersebut bukanlah kejadian biasa dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut agar kejadian serupa tak terulang. Mbah Samin juga menyarankan untuk memberikan persembahan berupa sapi kepada kerajaan Demit atau roh halus yang ada di sekitar mereka. Namun, tawaran itu ditolak oleh mereka. Keesokan harinya, kejadian serupa kembali terjadi. Di dalam sebuah sumur, ditemukan jenazah seorang pekerja bernama Eko. Kejadian ini semakin membuat Mbah Jina cemas tentang pabrik gula tersebut, dan ia mulai mencoba menggali lebih dalam mengenai masalah yang terjadi. Singkat cerita, ketika Fadil sedang menuju pabrik, dia melihat Mbah Jina dan Bu Marni berada di sekitar sumur. Karena rasa ingin tahu, Fadil pun mendekat dan sangat terkejut saat melihat temannya Eko kini telah menjadi korban dalam sumur yang dalam. Mbah Jina pun bertanya kepada Fadil, apakah ia menyembunyikan sesuatu. Fadil yang masih terkejut akhirnya menceritakan mimpi yang ia alami, serta kejadian tentang Enda yang keluar malam di hari pertama. Setelah itu, Enda bertemu dengan Mbah Jina dan menceritakan segalanya, termasuk pengalaman yang ia alami di pabrik. Mbah Jina merasa bahwa ada sesuatu peristiwa besar yang memicu kemarahan kerajaan setan kepada manusia. Dia hanya salah satu korban dari kemarahan kerajaan Demit. Menurut sampean, apa sing nggarai para senggala iku murka? Singkat cerita, Mbah Jina melakukan serangkaian ritual untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan kemampuan spiritualnya, akhirnya Mbah Jina dibimbing menuju barat pabrik. Di sana, ternyata ada sebuah ruangan yang dilarang dimasuki siapapun, karena di dalamnya tersimpan harta peninggalan ratu. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa harta emas milik ratu tersebut telah hilang, dicuri oleh seseorang. Itulah sebabnya mereka semua diganggu oleh kerajaan Demit atau kerajaan setan. Kemudian, Mbah Jina menginstruksikan Fadil dan Enda untuk mencari siapa pelakunya. Mereka berdua segera menuju ke mes untuk memberitahu teman-temannya. Sesampainya di dalam mes, Enda mulai curiga bahwa Hendra dan Ningsi adalah pelaku pencurian harta milik ratu. Ini karena Hendra tidak ada di mes, begitu pula dengan Ningsi. Singkat cerita, Hendra dan Ningsi pergi ke gudang bagian barat untuk mengembalikan perhiasan milik ratu. Mbah Jina pun merasa penasaran kenapa harta milik ratu bisa terlihat oleh manusia biasa. Hendra dan Ningsi akhirnya mengakui bahwa mereka telah melakukan tindakan yang salah, meskipun itu bukanlah keputusan yang mereka inginkan. Keadaan semakin tegang karena Hendra tidak bisa menahan nafsunya terhadap Ningsi. Dalam kebingungannya, mereka pun melakukan hal yang tidak pantas. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya bisa menemukan harta yang selama ini tersembunyi milik ratu. Mbah Jina menjelaskan, untuk menyelamatkan diri dari situasi ini dan melindungi semua pekerja di pabrik, mereka harus melakukan sebuah ritual, yaitu menguburkan pengantin sebagai tumbal. Jadi, Hendra dan Ningsi harus dikorbankan hidup-hidup, tapi teman-temannya jelas tidak setuju dengan itu. Mulai dari Enda, Fadil, dan Wati, mereka semua keberatan jika Hendra dan Ningsi harus jadi tumbal. Akhirnya mereka berusaha mencari cara agar Hendra dan Ningsi bisa selamat. Caranya dengan menggunakan darah keduanya yang kemudian dimasukkan ke dalam boneka atau membungkus boneka dengan darah mereka.
Setelah itu, Hendra dan Ningsih diletakkan dalam sebuah lingkaran yang diberi garam di sekelilingnya, supaya kerajaan setan atau Ratu Demit tidak bisa mendeteksi mereka. Boleh mau duduk, Mas. Pada dasarnya, Hendra dan Ningsih tidak dikuburkan, melainkan hanya boneka mereka yang diletakkan di dalam tanah. Ketika ritual dimulai, boneka-boneka tersebut mulai dimakamkan. Namun, saat itu juga muncul angin kencang yang datang ke rumah atau tempat acara. Ternyata, sang ratu sudah mengetahui adanya kebohongan yang dilakukan oleh manusia-manusia tersebut. Singkat cerita, boneka yang sudah terkubur itu, yang awalnya Hendra dan Ningsih digantikan oleh sosok baru, kini mereka yang sebenarnya telah meninggal dunia, dikuburkan di tempat yang semula digunakan oleh boneka tersebut. Setelah rencana manusia tersebut diketahui oleh sang ratu, Hendra dan Ningsih pun mengambil alih posisi tersebut. Setelah segala sesuatu berakhir, film dari Pabrik Gula Uncut pun akhirnya selesai. Itu yang saya tangkap dari alur ceritanya. Kalau kamu penasaran, langsung saja nonton di bioskop favorit kamu ya. Di akhir video, pesan moral yang bisa diambil dari film Pabrik Gula ini adalah tentang pentingnya kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu terkadang sulit dan penuh tantangan. Film ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap tindakan selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi, dan hanya dengan menjalani hidup dengan integritas kita bisa mencapai kedamaian sejati. Jangan lupa, terkadang kita perlu berani keluar dari zona nyaman untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sekian dulu ya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.